hari ini ya, tadi mengenai Festival Besure 2021. Nah, ini adalah tadi sebuah event yang membanggakan ya dengan bertajuk Festival Besure 2021. Tentunya ini yang menjadikan event seni dan budaya yang tentunya menjadi kebanggaan untuk seluruh masyarakat Bengkulu. Dan pemirsa, tadi seperti yang sudah saya sampaikan ya di awal bahwa kita nanti akan kedatangan narasumber yang saat ini sudah hadir. Dan di studio kita pada pagi hari ini kita sapa dulu. Yang pertama ada Bapak Robi Rostam, SSN. Ini beliau adalah Direktur Utama dari Festival Besure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa ya, sehat. Kira kesehatan itu yang paling utama ya, saya. Yang paling berharga sehat. Oke. Dan pemirsa, di samping Pak Robi itu kita juga sudah kedatangan Ibu Haja Batina Deksi SPD. Beliau ini adalah Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah kondisinya insya Allah fit ya sampai siang nanti. Apalagi ini mau open besar nih kita akan jalan di hari ini. Iya. Tentunya ini yang paling ditunggu-tunggu ya Bu sama masyarakat Bengkulu. Ini adalah Festival Besure 2021 pemirsa. Mungkin saya langsung saja ini mau bertanya ke Pak Romi dulu deh ya. Nah ini beliau tadi adalah Direktur Utama dari Festival Besure. Jadi mungkin bisa diceritakan nih Pak mengenai seperti apa sih persisnya untuk Festival Besure 2021 ini? Ya, pemerintah pusat melalui kementerian itu terus dan senantiasa mengharapkan adanya sebuah perubahan besar terhadap daerah dalam pembinaan, kemudian meng-create sebuah event seni dan budaya, pembinaan dan sebagainya. Nah, ini disampaikan di dalam platform Indonesiana. Bengkulu ini pertama kali dalam platform Indonesiana ini. Sementara Indonesiana ini sudah berjalan tahun ketiga ya, kami ya. Bengkulu alhamdulillah ini yang perdana, pertama kali. Nah ini mudah-mudahan seperti yang diinginkan oleh pusat melalui kementerian, harapannya seni dan budaya di Bengkulu bisa terangkat dengan baik melalui Festival Besure Indonesia. Jadi kalau untuk persisnya kapan ini Pak akan digelar untuk Festival Besure 2021? Ya, kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari dan hari ini tanggal 24 ini seremoni pembukaannya sampai tanggal 27. Yang di dalamnya nanti ada pameran seni rupa, kemudian ada workshop, kemudian ada pertunjukan seni dan budaya, kemudian ada konten lain. Berarti hari ini adalah pembukaan ya. Untuk Festival Besure 2021 ya Pak. Jadi kalau untuk persisnya kegiatan itu akan dilaksanakan di mana Pak? Di Taman Budaya. Di Taman Budaya. Oke, jadi tadi bertajuk dengan budaya khususnya dari batik Besure kebanggaan Bengkulu tadi ya Pak ya. Nanti ada beberapa tadi yang saya sebutkan di awal pemirsa bahwa ini ada 8 kegiatan ini. Jadi momen kebangkitan untuk batik Besure kebanggaan Bengkulu. Jadi kalau untuk 8 kegiatan ini Pak, mungkin bisa dijelaskan apa saja sih kegiatan yang akan diadakan di Festival Besure 2021 nanti? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa nanti ada pameran seni rupa, baik seni murni maupun terapan, yang tentunya juga tetap pada satu tema, yaitu spirit religiusitas buat motif Besure. Nah ini juga hadir pada kawan-kawan yang menampilkan seni pertunjukan, kemudian ada workshop yang kesemuanya berkaitan dengan Besure, motif Besure. Jadi muatannya adalah muatan bagaimana motif Besure ini bisa ditingkatkan kualitasnya, kemudian bisa ditemukan bagaimana upaya kita untuk mengangkat Besure pada tempat yang lebih ideal lagi. Nah ini tentunya tadi kan ada penampilan untuk beberapa kegiatan tadi khususnya seni rupa ya Pak ya. Tentunya ini melibatkan beberapa seniman di Bengkulu nih. Nah itu kalau untuk persiapannya gimana sih Pak? Mungkin bisa diceritakan. Ya. Ini luar biasa ya.
Festival Besure ini, karena seperti tadi yang saya sampaikan di awal, pusat itu melalui kementerian tidak henti-hentinya menginginkan adanya sebuah ekosistem kebudayaan yang tumbuh di daerah, di mana komunitas-komunitas seni itu berdampingan, berjalan dengan indahnya dengan birokrasi. Dan itu juga yang diharapkan oleh kementerian, bahwa di daerah itu mungkin selama ini dianggap gagap ya, terhadap sinergi kemudian terintegrasi. Nah, ini kan dua kata yang mungkin dilihat oleh pusat itu adalah kata yang masih jauh di daerah terhadap pembinaan kemudian mengangkat seni budaya daerah. Jadi sinergi dan integrasi inilah yang diharapkan dari platform Indonesiana ini, hadirnya event-event budaya di daerah yang itu kolaborasi dari semua pihak, baik itu birokrasi, kemudian swasta, dan hadirnya komunitas-komunitas seni, para seniman di dalam event seni dan budaya itu, dan mengambil peran sebagai leading gitu, sebagai yang terdepan. Terus ada upaya dari pemerintah gitu Pak, yang mendukung tadi melestarikan budaya. Kalau berbicara budaya di Bengkulu ini pasti kita kaya sekali Pak, gitu. Kebudayaan, cerita, semuanya yang menggambarkan tadi citra Bengkulu sendiri. Nah, terima kasih Pak Romi. Tadi saya mungkin mau tanya lagi nih ke Ibu Martiana Nexi pemirsa, beliau ini Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu. Nah, Ibu, mungkin tadi kita sudah nanya-nanya nih ya ke Pak Romi sendiri. Nah, kalau Ibu sendiri nih Bu menilai kegiatan ini, gimana sih Bu manfaatnya untuk pengenalan bagi kain Besure khususnya di Bengkulu? Terima kasih. Mungkin kurang lebih ya, mengapa Indonesia hadir di Kota Bengkulu sudah tadi kurang lebih itu kebutuhannya untuk apa, tujuan untuk apa sudah disampaikan Pak Romi. Pada saat kami Dinas Pendidikan Kota Bengkulu diundang untuk dalam rangka mensosialisasikan program-program Indonesiana, ada beberapa syarat yang daerah harus penuhi bisa mengakomodir program ini ke daerah kita. Salah satunya adalah daerah yang sudah mempunyai pokok pikiran kebudayaan, itu mutlak Kota Bengkulu sudah ada. Kemudian objek pemajuan kebudayaan yang diangkat ini harus jelas tertuang di dalam tujuan dan strategi dalam pemajuan kebudayaan itu sendiri. Maka dari poin ini kita menelusuri objek pemajuan kebudayaan apa yang akan kita angkat, yang akan kita pilih untuk bisa kita menjadikan ini sebuah wadah besar menampung semua bentuk-bentuk seni yang ada di Kota Bengkulu. Berdasarkan penelitian, riset dan sebagainya, kita sudah menetapkan bahwa kain Besure itu sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2015 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, berdasarkan dua hal itu kita perlu mengangkat melalui Besure, kita mungkin bisa mengakomodir semua seni yang ada di Kota Bengkulu. Harapannya seperti itu. Kemudian yang paling penting adalah daerah yang mempunyai dukungan, baik itu dana maupun SDM-nya. Nah, itu juga menjadi syarat. Tanpa dana yang dialokasikan oleh daerah penyelenggara platform Indonesiana, itu tidak akan kita terpilih untuk menjadi kota penyelenggara. Nah, ketika poin ini kita anggap kita memenuhi syarat untuk itu. Dan yang utama sekali, yang melaksanakan event ini, yang melaksanakan program platform Indonesia ini adalah unsur-unsur yang tadi Pak Direktur sebutkan, harus itu diselenggarakan oleh komunitas, bukan kita dinas. Jadi kami ini sifatnya memfasilitasi. Jadi semua komunitas yang seni yang ada di Kota Bengkulu ini kita wadahkan untuk kreativitas mereka, kita tampung di dalam platform Indonesia ini. Maka mereka yang kita serahkan penuh membentuk tim kerja untuk bisa menyelenggarakan event atau festival yang ada di Kota Bengkulu. Tentu ini keterkaitan ketersediaan dana tadi. Jadi dana yang kita coba gali kemarin besar sebenarnya,
kita mencari di OPD selain dinas pendidikan seperti pariwisata. Kita lihat sendiri tahun-tahun sebelumnya sudah punya kita karnaval batik, karnaval kain besure yang sudah teragenda secara nasional. Nah, kemudian kita juga melihat OPD di luar itu ada perdagangan, kemudian ada koperasi yang bisa kita ikut sertakan. Kemudian kita juga melihat ada kampung besure yang sudah dibentuk oleh provinsi, oleh pariwisata. Nah, semua itu kita mau menjadikan sebuah rangkaian besar, menjadi sebuah keranjangnya lah, bilang kan, untuk event-event yang terselenggara di kota dan provinsi Bengkulu ini menjadi sebuah rangkaian yang aktif, yang kemudian mampu para tim kerja ini dibekali oleh pusat untuk bisa menjadi organisasi penyelenggaranya, IO-nya. Nah, kemudian kita berupaya menjembatani ini. Kita berupaya pusat memberi pembekalan yang cukup untuk para tim kerja ini. Muaranya nanti apa? Mereka akan dilihat kemampuan kerjanya di pelaksanaan festival. Maka berdasarkan kesepakatan itu, dari awal memang kita ajak bicara semua komunitas, semua pelaku seni, semua OPD terkait dengan dana dari sisi pemerintah maupun swasta. Jadi pembiayanya tidak harus pemerintah, tapi boleh kita menggandeng swasta dan boleh juga unsur-unsur pribadi yang menjadi pemerhati budaya seni khususnya. Nah, untuk itulah kami sangat berharap tim Festival Besure ini menjadi eksis untuk tahun-tahun berikutnya, tidak hanya sampai pelaksanaan sampai selesai di sini. Tentu kepala daerah kita, Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota sangat mensupport. Tujuan utama kita adalah sekarang untuk penguatan kapasitas, itu dianggap hal yang urgent sekali untuk bisa kita berdayakan semua unsur-unsur masyarakat yang ada di Kota Bengkulu. Nah, ini kalau tadi ada untuk sosialisasi ya Bu ya. Ini kalau untuk sejauh ini sudah seperti apa Ibu kegiatan sosialisasi mengenai festival Besure 2021? Kalau kita sekarang mengerucut sudah kepada pelaksanaan dari hasil dari rangkaian penguatan kapasitas yang disediakan oleh Bank Indonesia pada real yang nyata yang sudah disiapkan oleh teman-teman tadi. Di dalam mensosialisasi kelihatannya melalui festival kain besure, festival besure itu teman-teman sudah terlihat hasil kerjanya nyata. Dan alhamdulillah dengan kondisi COVID kita semua tidak bisa berkarya, kita semua dibatasi gerak kita. Melalui wadah festival ini teman-teman semua berkreasi, teman-teman semua membuat karya, semua teman-teman bersemangat untuk kerja bahu membahu. Ini sebuah hasil yang sangat kami banggakan untuk teman-teman yang ada di tim kerja Festival Besure. Dan kelihatannya sosialisasinya melalui media sosial sangat tepat dan sangat efektif ya. Kita lihat sendiri Festival Besure di Kota Bengkulu bukan hanya di kota dan provinsi, namun sampai ke tingkat nasional sudah mengetahui. Insya Allah saja ini menjadi sebuah yang baik untuk kita nanti. Amin. Kita doakan semuanya berjalan dengan baik ya Bu. Tadi betul sekali yang disampaikan oleh Ibu Martiana, Ibu Mirsa, bahwa COVID-19 tidak menghentikan kreativitas para seniman kita ya Bu ya, untuk terus berkarya di tengah pandemi saat ini. Itu tidak menghentikan ruang gerak mereka untuk terus menciptakan berbagai kreativitas khususnya pada anak-anak di Provinsi Bengkulu ini. Nah, ini Pak Robi dan Bu Martiana, kita masih akan berbincang tentunya di segmen berikutnya. Pemirsa, masih mengenai tadi Festival Besure 2021. Namun kita akan jeda dulu sejenak, kita bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu. Kita iklan dulu sebentar ya Pak.
diadakan ya, ini tentunya tidak tadi menutup ruang gerak khususnya untuk para seniman kita dalam berkreativitas. Lagi sekarang di tengah pandemi ini tentunya banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Dan ini berkaitan nih, mungkin saya langsung saja bertanya nih ke Pak Romi. Pak, ini kita masih tadi ya di masa pandemi COVID-19 ya, tentunya banyak sekali tantangan. Mungkin bisa diceritakan nih Pak, gimana sih tantangan yang dihadapi khususnya untuk mengadakan Festival Busure 2021 apalagi di tengah pandemi COVID-19 saat ini? Ya. Pada dasarnya aktivitas seni itu kan aktivitas untuk menghadirkan apresiator bertemu dengan senimannya yang menghadirkan sebuah karya. Itu artinya tempat itu atau penyelenggaraan itu membutuhkan masa. Sementara di masa pandemi ini kita seperti yang kita ketahui tidak bisa begitu, karena memang kondisinya kondisi yang tidak seperti biasanya. Nah, disitulah sebenarnya bukan hambatan, tapi itu menjadi tantangan justru bagi para seniman, khususnya di Bengkulu di Festival Busure ini. Bagaimana seni dan budaya tetap tumbuh, tetap terapresiasi, kemudian teman-teman seniman juga bisa menghasilkan karya. Bukan berarti pandemi ini membunuh kreativitas kita seperti yang disampaikan Pak Lia tadi. Betul sekali. Jadi justru di masa pandemi ini kita diminta untuk terus berinovasi ya. Dimana sekarang kita lihat di berbagai tempat itu, bahkan di penjuru dunia seni itu sudah bergerak kepada media-media baru. Nah, ini juga bagi seniman-seniman Bengkulu menggelitik gitu. Nah, di Festival Busure ini waktu di awal-awal penuh dengan tantangan, di mana waktu pertemuan itu ramai karena antusias kawan-kawan seniman ya. Tetapi kita termasuk dari dinas Pagi juga berulang-ulang kita menegaskan bahwa tidak boleh ya. Tidak boleh ada massa yang banyak dan kita tetap prokes dengan ketat, kita menggunakan masker, menjaga jarak gitu. Dan selalu kita sampaikan kepada pada kawan-kawan seniman bahwa konsep virtual yang kita angkat. Dan silakan kawan-kawan seniman terus menghasilkan karyanya itu nanti tetap terekspos dengan baik dengan konsep virtual. Jadi ini konsepnya untuk Festival Busure 2021 ini diadakan secara virtual ya Pak ya. Oke. Jadi untuk masyarakat kita tentunya yang masih bisa ingin berpartisipasi namun secara virtual tadi untuk melihat kegiatan dari Festival Busure 2021. Nah ini Pak Romi, tadi juga ada yang saya tanyakan di belakang ini mengenai atraksi musik dol. Nah ini tentunya musik dol ini adalah salah satu alat musik khas dari Bengkulu ya, nanti yang akan tampil di Festival Busure 2021. Mungkin bisa diceritakan ini Pak untuk gambaran performanya. Ya. Musik dol itu kan sudah menjadi sesuatu yang ikonik ya dulu ya, dan sudah terkenal. Bahkan di beberapa acara kenegaraan pun itu musik dol itu menjadi kebanggaan bukan hanya Bengkulu tapi nasional. Nah, nanti di seremoni kita itu ada atraksi musik dol yang tentunya kembali lagi bahwa ini nanti akan kita siarkan secara streaming, kemudian ada video utuhnya juga. Jadi kalau ditanya apakah masyarakat Bengkulu nanti bisa hadir di Festival Busure, kami katakan tidak. Masyarakat tidak boleh datang ke Taman Budaya. Masyarakat umum tidak boleh datang ke Taman Budaya. Yang boleh itu adalah beberapa petugas yang akan nanti menstreamingkan itu dan membuat video secara utuh. Silakan tonton secara virtual melalui kanal-kanal yang sudah kami siapkan, YouTube, Instagram, Facebook. Karena kita tetap mengikuti aturan protokol kesehatan yang sangat ketat. Baik, jadi ini juga untuk mencegah kerumunan ya, Pak Romi ya. Tadi juga untuk pemirsa dan juga masyarakat di Bengkulu tadi tidak perlu khawatir, pasti bisa untuk berpartisipasi tadi dengan disediakan juga Pak ya untuk laman secara virtual, jadi tetap masyarakat kita masih bisa untuk melihat seperti apa tadi kegiatan Festival Busure 2021. Oke, terima kasih
kasih Pak Robi. Mungkin saya lanjut nih ke Ibu ya untuk Bu tadi adanya protokol kesehatan gitu ya yang disampaikan oleh Pak Robi. Dan mungkin bisa diceritakan Bu seperti apa sih prokes yang diterapkan nantinya untuk Festival Besurek 2021? Ya. Sebenarnya ini kondisi untuk sekarang kita mau tidak mau memang harus menyesuaikan dengan kondisi. Konsep awal Festival Besurek ini kita lakukan secara dua cara, dengan melalui daring dan luring. Sebenarnya kita sudah menyusun ini bentuknya bisa penonton yang terbatas bisa masuk menyaksikan festival secara langsung. Namun terakhir kondisi kita untuk kondisi PPKM ini semua gerak kita sudah tidak bisa lagi dilakukan secara luring ya, meskipun dengan protokol kesehatan yang terbatas penonton. Nah maka untuk itu dari mulai PPKM ini dicanangkan, kami dari dinas dan tim kerja sudah menetapkan bahwa konsep kita utuh dilaksanakan secara virtual. Nah, kita dalam rangka maksimal para masyarakat bisa menikmati hasil karya-karya teman-teman seniman sekota Bengkulu, baik itu bentuk pamerannya, di sana ada murni, ada terapan yang ditampilkan, kemudian seperti apa juga ada tari, pagelaran tari, serta kursiri yang merupakan salah satu karya terbaru juga, karena Kota Bengkulu sudah alhamdulillah sudah membakukan sebuah tari untuk penyambutan yang kita kenal dengan tari Sekakursiri. Nah untuk itu juga akan digelar di sana. Ada lagi tradisi, ada lagi tadi pelatihan membuat beta. Juga salah satunya itu memfungsikan seperti apa digunakannya motif besurek di radang adat kita. Nah ini juga nanti berkaitan dengan itu semua. Jangan khawatir teman-teman masyarakat khususnya pencinta seni dan pemerhati seni untuk terus mengikuti tayangan-tayangan dari channel yang kami siapkan. Sudah disampaikan Pak Direktur tadi melalui media sosial yang pasti. Insya Allah kita juga nanti ada juga TV online-nya melalui radar yang sudah kita ajak bekerja sama. Juga mungkin RB bisa berpartisipasi di dalamnya. Kemudian juga para tim kerja juga sudah menyediakan channel-channel untuk nanti ditonton secara live di channel-channel yang sudah kita buat. Nah itu dengan kondisi seperti itu, insya Allah semua kita tidak terbatas, geraknya menjadi lebih luas. Kalau target awal, bahasanya satu festival diharapkan minimal untuk mengerahkan massa ribuan. Ini targetnya. Misal kita ambil contoh, kita waktu saat penyusunan konsep awal, semua yang terlibat di festival itu salah satu penilaian yang dianggap berhasil adalah bisa mendatangkan massa yang besar. Ya, seperti tadi kita sampaikan di awal, bukan hanya para pelaku seni yang ada di sana, masyarakat semua terlibat. Mulai dari penjual jajanan makanan, mulai dari para pengangkut mungkin becak atau jenis-jenis angkutan yang mudah memasuki sebuah area, maka akan muncul ekonominya terangkat, semua masyarakat terlibat di dalam festival. Itu tujuan awal. Namun dengan kondisi seperti ini, kita tidak mungkin bisa menghadirkan hal yang seperti itu. Dari sisi banyaknya penonton, kita beralih sekarang dengan penggunaan sosial media. Mungkin bukan hanya ribuan, kalau memang lebih booming bisa menjadi jutaan. Penontonnya lebih luas, bukan hanya di Bengkulu, tapi seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Iya, itulah kondisi kita sekarang. Insya Allah kita tidak menjadi mati langkah atau tidak bisa berbuat apa-apa. Kita berupaya hadir dengan Festival Besurek ini menjadi sebuah yang malah menjadi sebuah solusi harapan kita. Seni budaya kita terangkat sampai ke tingkat nasional, bisa ditonton semua orang. Kemudian objek kebudayaan yang kita angkat itu juga bisa berkembang dan bermanfaat untuk masyarakat secara luas. Bisa sekali tadi dari Ibu Martin dan pemirsa. Nah ini tadi saya juga ada ini Bu, disampaikan bahwa Bapak Wakil Wali Kota kita ini menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi ya untuk Festival Besurek ini. Mungkin ada penyampaian khusus Bu dari beliau mengenai Festival Besurek 2021 ini? Iya,
alhamdulillah kami terakhir kemarin pamit untuk pembuatan video pembukaan. Memang beliau bersedia untuk membuka secara virtual, memang tidak bisa. Nah, pada saat kami minta arahan, beliau menginginkan festival ini tidak hanya putus sampai ceritanya ditonton atau diberi penghargaan apresiasi. Nah, namun ada hal output yang nyata, yang berlanjut dan bermanfaat untuk masyarakat secara luas. Salah satu yang beliau sampaikan ke kami, harapannya nanti melalui Festival Besure kita bisa mengangkat utamanya sekali objek kain besurenya sendiri. Seperti apa objek kain besure ini? Kalau kita kategorikan batik gitu kan, Bengkulu bukan apa-apa, masih banyak daerah-daerah yang batiknya berkembang dan luas dikenal orang. Namun bukan berarti kita mati langkah dengan hal ini. Kita maka merumuskan apa yang kita angkat, yaitu motifnya. Motifnya ini unik dan berbeda dengan daerah lain. Mengapa juga kita tentukan untuk tema festival sekarang ini motif spiritualnya yang kita angkat. Nah, agar hal ciri khas Bengkulu itu tidak dimiliki oleh daerah lain, tapi kita punya. Nah, salah satu itu. Kemudian beliau berpesan juga seperti apa manfaatnya kain besure ini oleh masyarakat secara langsung. Mungkin kita berharap nanti menjadi sebuah ciri khas Kota Bengkulu. Salah satunya misalnya kita ambil kata yang simple aja, pengrajin kita bisa berkreativitas. Kita mungkin nanti di dalam workshop kami akan bahas juga seperti apa tutup kepala ciri khas yang biasanya mudah untuk dikenal oleh masyarakat pengunjung wisata baik dari luar maupun dari dalam. Itu biasanya apa nih, oleh-oleh dari Bengkulu. Nah, itu akan kita ciptakan. Kemarin Pak Direktur juga bicara di mana Bu, kita gandeng ya para pengrajin untuk bisa mendesain, membentuk seperti itu. Menyambut baik juga yang disarankan Pak Wakil Wali Kota Pak Dedi. Dia menginginkan ada semacam ciri khas. Kalau secara adat memang kita juga memperkenalkan ada detar yang menggunakan kain besure, motif kain besure. Namun itu ruang lingkupnya sedikit terbatas kalau kita sebut itu adat. Alangkah baiknya kita mencoba untuk mendesain atau menemukan sebuah bentuk tutup kepala yang lebih simpel, mudah digunakan, mudah dibuat dengan harga jangkauan yang ringan gitu. Semua masyarakat bisa memilikinya. Termasuk juga nanti untuk kita kenal dengan ciri khas kita. Bila itu akan kita sampaikan para pengunjung wisata yang berasal dari luar Kota Bengkulu. Insya Allah itu tujuan beliau. Ingin sekali pelaku-pelaku usaha, kemudian para seniman yang berkarir dalam motif, kemudian perancang yang seperti itu bisa juga nanti menuangkan dalam bentuk dasi atau jilbab, motifnya bisa berkembang dan dimanfaatkan secara luas. Itu pesan beliau kemarin kurang lebih. Luar biasa sekali yang menjadi sambutan baik dari Bapak Wakil Wali Kota Bengkulu ya, Bapak Dedi Wahyudi mengenai Festival Besure 2021 ini. Tentunya ini yang paling ditunggu-tunggu ya pemirsa, khususnya untuk masyarakat Provinsi Bengkulu dan juga masyarakat Kota Bengkulu. Tadi mengenai Festival Besure 2021 yang kita masih bisa untuk berpartisipasi meskipun secara virtual, nanti akan disediakan lamarnya ya Pak ya. Jadi tinggal tunggu saja untuk kegiatan-kegiatan yang akan ada dan ditampilkan di Festival Besure 2021. Baik, terima kasih Bu Martina. Nah, ini saya mau lagi naik ke Pak Romi. Pak Romi tadi disampaikan oleh Ibu Martina mengenai batik Besure ini punya keunikan dan juga kelebihan dengan batik-batik yang lainnya Pak ya. Kita punya ciri khas yang berbeda. Mungkin kalau menurut Bapak ini apa sih Pak keunggulan dari batik Besure Bengkulu sebenarnya? Ya. Saya berbicara dengan perspektif seni rupa ya, karena saya memang basisnya seni rupa. Saya seorang pelukis. Motif Besure itu unik karena bentuknya. Bukan hanya memang secara literasi memang dari kaligrafi Arab ya. Tapi bentuk-bentuk itu pengembangannya sangat luar biasa, bisa distilisasi dalam banyak bentuk gitu. Tapi tetap pakemnya ada sebagai bentuk Besure itu. Nah, inilah yang sekarang dibutuhkan di dalam festival Besure itu. Bertemunya banyak pihak, terutama
seperti halnya perajin ya, yang selama ini mungkin mereka konvensional pengembangan motif besurek. Tetapi dalam festival besurek ini hadir juga banyak seniman murni, kemudian yang mereka mengeksplor motif itu. Saya melihat nanti akan ada sinergi positif antara kawan-kawan dari pembatik itu dengan seniman murni ini. Nanti saling mengisi, kemudian saling membaca bagaimana indahnya motif besurek ini ketika dibuat desain seperti ini. Nah, karena memang pada dasarnya kalau saya secara pribadi ada energi ya, makanya kita menjadikan festival besurek itu temanya adalah spirit religiusitas motif besurek, dan itu sejalan dengan visi misi Kota Bengkulu yang memang kota yang religi, gitu kan? Gitu. Melihat ini batik kita ini punya ciri khas dari batik-batik yang ada di Indonesia sendiri banyak, tentunya yang harus dilestarikan. Yang menjadi tugas sebagai masyarakat, pemerintah, dan juga seluruh lapisan masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu untuk melestarikan dari kebudayaan dan juga berbagai macam seni budaya yang ada di Bengkulu. Nah, ini sebelum kita berpamitan dengan pemirsa yang di rumah, saya ingin mendengar Bapak saran dan juga masukan untuk pemerintah dan juga para perajin batik berkaitan dengan peningkatan mutu dan juga kualitas serta gencarnya promosi di dunia luar mengenai Festival Besurek 2021 yang akan digelar nanti. Silakan Pak. Baik, saya meminjam kata yang memang selalu diinginkan atau digaungkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian, yaitu sinergi dan integrasi. Harapannya semoga dengan festival besurek ini, baik itu pemerintah, kemudian komunitas-komunitas seni, para pelaku UKM, dan para swasta, itu ayo bersama-sama kedepannya kita terus untuk mengupayakan adanya sinergi, kemudian sebuah kegiatan yang bisa terintegrasi dengan baik. Apa saja yang berkaitan dengan seni dan budaya Bengkulu. Yang pada tahun ini adalah festival besurek yang kita angkat motifnya ini. Nah, mungkin nanti dalam berbagai hal ada festival-festival lain yang juga kita harapkan ada satu bentuk sinergi yang luar biasa, kemudian terintegrasi juga. Dan harapannya terkhusus kepada pemerintah penyelenggara ya, pemerintah Kota Bengkulu, festival besurek ini menjadi satu festival yang bisa dirutinkan setiap tahunnya dan masuk pada agenda tahunan Kota Bengkulu. Dan tentunya dengan akselerasi kawan-kawan selama ini sampai detik ini luar biasa, dan ini sangat sayang kalau misalnya dilepas begitu saja. Ini modal saya kira yang luar biasa bagi daerah untuk melihat bagaimana keseriusan, bagaimana spirit kawan-kawan untuk mempersiapkan festival besurek ini. Baik, terima kasih Pak Romi. Mungkin dari Bu Martina pun bisa memberikan saran juga harapannya dengan festival besurek 2021 kali ini. Silakan Ibu. Kalau kita lihat seperti apa teman-teman sudah bekerja sama, semua unsur yang kita harapkan bisa masuk dalam ekosistem kebudayaan di sini, mungkin ada beberapa poin yang belum bisa kita capai. Tentu ini sudah menjadi sebuah kegiatan yang pionir sebagai perintis awal. Berharapnya kita nanti di tahun depan kami punya program kerja. Tentu tadi juga menyambut baik keinginan Pak Direktur, mungkin merupakan penyampaian juga hal yang sama dari semua komunitas yang ada di Kota Bengkulu ini, akan mengagendakan di tahun 2022 kita tetap menyelenggarakan Festival Besurek. Festival Besurek ini tetap kita gandeng melalui kementerian. Kita berharap nanti kita disupport dengan pembekalan penguatan kapasitas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset untuk bisa nanti kita lebih gaung besarkan. Kalau tahun ini penggalangan dana dari teman-teman yang hanya kami bisa support adalah hanya dari Dinas Pendidikan melalui bidang kebudayaan, sangat kecil sekali dan sangat tidak mungkin kita bisa menjadi sebuah yang bagus dengan dukungan yang kecil. Di tahun depan kita berharap semua unsur tadi masuk.
terbaik juga OPD-OPD terkait baik provinsi maupun kota, kemudian unsur dari swasta, masyarakat, pemerhati dan sebagainya. Harapan kita melalui festival ini, inilah wadah kita bersama untuk memajukan para kerja seniman dan juga unsur kebudayaan seni yang ada di Kota Bengkulu dan Provinsi Bengkulu nantinya. Oke, baik, terima kasih Bu Martina dan juga Pak Robby Rustam sudah berkenan hadir di studio kami pada pagi hari ini ya Bu ya. Kita sudah tadi berbincang banyak dan juga berbagi pada pemirsa di rumah tadi mengenai Festival Besurai 2021. Ini kita harapkan semoga acaranya berjalan lancar ya Bu ya, dan juga kita harapkan ini bisa menjadi kebanggaan untuk seluruh masyarakat Bengkulu tentunya pemirsa. Dan pemirsa, itu tadi ya perbincangan kita bersama dengan Bapak Robby Rustam selaku Direktur Utama Festival Besurai, dan juga Ibu Haja Martina Nengsi tadi merupakan Kadit Kebudayaan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu pada pagi hari ini. Dan tadi kita berbincang mengenai Festival Besurai 2021. Ini kita harapkan nanti seluruh kegiatan yang ada di Festival Besurai 2021 itu bisa terselenggara dengan baik, dan juga kita harapkan partisipasinya ya Pak ya dari masyarakat Bengkulu tadi untuk bisa bergabung secara virtual, yang nanti akan disediakan laman khusus untuk seluruh masyarakat bisa bergabung di Festival Besurai 2021. Tentunya tadi jangan lupa pemirsa untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan, tadi apa saja itu menggunakan masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan, dan juga untuk mengurangi mobilitas kita untuk berada di luar rumah. Dan akhir kata pemirsa, saya Zani mohon pamit undur diri, tapi jangan lupa untuk selalu saksikan Selamat Pagi Bengkulu yang akan selalu hadir di layar kaca Anda dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu setiap pukul 8 pagi dengan tema baru setiap harinya. Saya Zani mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Zani. Terima kasih, Bang. Ya, siap.